Ada yang lebih menyakitkan daripada ditinggalkan, yaitu saat kamu merasa sudah pulang. Padahal sejak awal, kamu hanya tamu yang diterima terlalu lama. Tahun 2021, di sebuah sudut kota Semarang yang hampir tidak pernah benar-benar tidur, hidup seorang laki-laki bernama Arka. Usianya baru 20 tahun, tapi sorot matanya seperti seseorang yang terlalu sering kalah oleh hidup. Setiap malam, ia terbiasa duduk di balkon kamar kontrakan yang sempit, lampu jalan memantul di genangan hujan, suara motor lalu lalang terdengar samar dan di tangannya selalu ada ponsel yang tak pernah benar-benar ia lepaskan. Sebab di sana ada seseorang yang selalu ia tunggu. Awalnya sederhana, hanya percakapan kecil di tengah malam tentang hari yang melelahkan, tentang kopi yang selalu pahit, tentang mimpi-mimpi yang terdengar mustahil. Namun, semakin lama percakapan itu berubah menjadi tempat pulang. Arka mulai terbiasa mendengarkan tawanya sebelum tidur, terbiasa menunggu kabarnya saat pagi, terbiasa merasa tenang hanya karena tahu seseorang itu masih ada. Dan tanpa sadar, lelaki itu menitipkan seluruh lelah hidupnya di sana. Bagi Arka, perempuan itu seperti rumah, bukan rumah dengan pintu dan jendela, melainkan rumah dengan rasa nyaman dan sulit dijelaskan. Saat dunia terasa berat, ia datang. Saat pikiran terasa berisik, ia tinggal lebih lama di sana. Ia mendengarkan cerita-cerita, luka-lukanya, bahkan mimpi-mimpi kecil yang tak pernah diceritakan kepada orang lain. Arka merasa diterima. Namun semakin lama, ia mulai sadar ada sesuatu yang aneh. Ia begitu dekat tapi tak pernah benar-benar dimiliki. Ia selalu ada tapi tak pernah dipilih. Ia diberi harapan lewat perhatian-perhatian kecil tapi tak pernah diberi kepastian. Yang paling menyakitkan bukan ketika cintanya ditolak, melainkan ketika ia terus bertahan tanpa tahu sebenarnya sedang diperjuangkan atau tidak. Seperti seseorang yang berlari di lorong panjang tanpa ujung, dan luka itu semakin dalam setiap kali perempuan itu bercerita tentang orang lain, tentang seseorang yang diam-diam ia sukai, tentang seseorang yang membuat matanya berbinar, sementara Arka hanya duduk mendengarkan, menahan dadanya yang perlahan runtuh. Malam-malamnya berubah dingin, lagu-lagu yang dulu menenangkan kini terdengar menyakitkan. Kota yang ramai itu mendadak terasa begitu sunyi. Tapi anehnya, ia tetap datang saat dibutuhkan, tetap menjadi tempat pulang saat perempuan itu terluka, tetap menjadi payung setiap hujan turun. Walau ia tahu dirinya tak pernah ditunggu ketika langit sedang cerah. Hingga suatu malam di akhir tahun, hujan turun cukup deras di luar kamar kontrakannya. Tidak ada pesan yang masuk, tidak ada panggilan, tidak ada kabar seperti biasanya. Arka duduk sendiri di lantai, memandangi cahaya kota dari jendela kecil yang mulai berembun. Dan untuk pertama kalinya ia berhenti mengejar. Tidak ada tangisan besar malam itu, tidak ada amarah, hanya diam yang panjang. Di tengah sunyi itu akhirnya ia berkata pelan pada dirinya sendiri. Mungkin memang bukan aku. Kalimat itu terasa seperti pisau sekaligus obat. Menyakitkan saat diucapkan tapi perlahan menyembuhkan sesuatu yang selama ini dipaksa bertahan. Arka mulai memahami bahwa tidak semua tempat nyaman dalam rumah. Ada yang hanya persinggahan, ada yang hanya tempat berteduh sementara sebelum akhirnya ditinggalkan lagi. Dan untuk pertama kalinya ia tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Ia tidak lagi bertanya kenapa dirinya kurang. Tidak lagi memaksa seseorang untuk melihat cinta yang selama ini ia beri. Ia hanya belajar menerima bahwa ketulusan tidak selalu berakhir bersama, menerima bahwa beberapa orang hadir hanya untuk memberi pelajaran tentang kehilangan. Malam demi malam berlalu, Arka mulai berjalan tanpa membawa harapan lama. Ia kembali menyapa teman-temannya, kembali menikmati kopi hangat tanpa harus menunggu notifikasi, kembali melihat langit sore yang dulu tak pernah sempat ia perhatikan. Dan anehnya, hidup terasa lebih ringan. Kesepian itu masih ada tapi tidak lagi melukai. Sunyi itu masih datang tapi tidak lagi menyesatkan.
Sore itu, saat matahari tenggelam di balik gedung-gedung kota, Arka tersenyum kecil. Ia akhirnya mengerti rumah tidak selalu tentang seseorang, kadang rumah adalah hati yang akhirnya mampu menerima dirinya sendiri. Luka itu memang belum sepenuhnya hilang, namun kali ini tidak lagi takut sendirian. Karena setelah kehilangan begitu banyak, Arka menemukan satu hal yang selama ini ia lupakan dan ia miliki, yaitu dirinya sendiri. Dan sejak itu, dunia perlahan kembali berwarna, bukan warna yang sama seperti dulu, tapi cukup indah untuk disyukuri. Terima kasih dengan tulus karena sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Sekarang mari kita ucapkan bersama perlahan dan dengan hati yang tenang. Aku menerima semua yang pernah hadir dan pergi dalam hidupku. Aku melepaskan harapan yang tidak kembali padaku. Aku tidak lagi memaksa diriku tinggal di tempat yang tidak memilihku. Aku pantas mendapatkan cinta yang utuh, hangat, dan pasti. Aku adalah rumah bagi diriku sendiri. Hari-hari yang berat akan berlalu dan aku akan baik-baik saja. Aku memilih untuk bahagia, aku memilih untuk bersyukur, dan aku percaya suatu hari nanti aku akan dipertemukan dengan sesuatu yang benar-benar menatap. Sampai di sini dulu cerita malam ini. Terima kasih karena sudah menemani setiap katanya. Jaga hati kamu baik-baik dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.